Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mastiawati, NIM 56202001 dari program studi D3 Teknik Informatika Angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tugas ketujuh dari mata kuliah Pengenalan Teknologi Informasi dengan topik yang pertama, Mobile Computing, yang kedua, System as a Service atau SaaS, yang ketiga, Infrastructure as a Service atau IaaS. Yang pertama, pengertian dari mobile computing adalah komputer bergerak. Yang dimaksudkan di sini manusia dinamis yang senantiasa bergerak dan berkembang dari satu keadaan ke keadaan yang lain, sehingga membutuhkan suatu device yang mampu mengikuti pergerakan setiap manusia. Bergerak di sini dilihat dari dua sisi, yaitu orang dan device, atau dapat disebut juga dengan sebuah komputasi menggunakan teknologi yang tidak terhubung secara fisik atau dalam jarak jauh atau lingkungan mobile non-static. Yang kedua, cara kerjanya menyatukan seluruh sumber daya IT ke dalam sekumpulan layanan yang bisa digunakan secara bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan komputing perusahaan. Infrastruktur mobile computing secara kontinu menganalisa permintaan terhadap sumber daya dan mengatur supply di mana disesuaikan terhadap permintaan tersebut, di mana data disimpan atau komputer mana yang memproses permintaan tidak perlu dipikirkan. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat dalam penggunaan perangkat mobile seperti smartphone atau tablet, di mana perangkat tersebut kita dapat melakukan kegiatan komputasi. Di antaranya adalah kendaraan untuk pemantauan dan koordinasi GPS. Yang kedua, peralatan emergency atau akses ke dunia luar. Yang ketiga, entertainment atau network game groups. Yang ketiga, disconnect operation mobile agent. Yang keempat, informasi service. Yang kelima, lokasi hour service. Yang terakhir, akses web dalam keadaan bergerak. Berikutnya, pengertian dari SaaS adalah perangkat lunak yang dijadikan sebagai layanan dan bersifat online. SaaS juga disebut sebagai layanan aplikasi berbasis komputasi awan atau cloud. Jadi ketika menggunakan model layanan SaaS, kamu hanya perlu menggunakan aplikasi tersebut tanpa harus memahami hal teknis dari layanan tersebut. Cara kerjanya, untuk layanan aplikasi berbasis komputasi awan atau cloud. Penerapannya, Anda diberikan akses ke perangkat lunak aplikasi yang sering disebut sebagai perangkat lunak sesuai permintaan. Anda tidak perlu khawatir tentang instalasi, pengaturan, dan menjalankan aplikasi. Penyedia layanan akan melakukan untuk Anda. Anda hanya perlu membayar dan menggunakan melalui beberapa klien. Contohnya Google Aplikasi dan Microsoft Office 365. Selanjutnya, pengertian dari IaaS atau Infrastructure as a Service adalah jenis layanan cloud yang pada dasarnya merupakan server fisik dan virtual server. Para penyedia layanan IaaS menyediakan resource cloud seperti server, jaringan, storage, dan ruangan data center. Di dalam komputer itu ada CPU, RAM, storage, atau disk, serta dilengkapi pula dengan jaringan internet, address IP, bandwidth, keseimbangan beban, jaminan online, real-time, dan keamanan dalam satu layanan unit IaaS atau komputer. Selanjutnya, cara kerjanya. Cara kerja dari infrastruktur as a service sendiri itu seperti komputer biasa. Hanya saja Anda tidak dapat melihat secara fisik, hanya bisa mengoperasikannya lewat layanan pengendali yang disediakan oleh perusahaan penyedia. Ketika Anda pertama kali menyewa, maka Anda lihat hanya menu yang menampilkan spesifikasi komputer yang Anda sewa. Selanjutnya, Anda harus menginstal sistem operasi yang Anda inginkan. Bebas, bisa Linux atau Windows. Selanjutnya, penerapan menyediakan layanan sampai pada level sistem operasi. Jadi, pengguna dapat memilih sistem operasi yang akan digunakan dalam bentuk virtual machine. Penggunaan juga dapat mengatur sumber daya untuk alokasi hardware seperti ukuran memori, ukuran hard disk,
dan ukuran prosesor. Contoh dari layanan IaaS adalah Microsoft Azure IaaS, Amazon EC2, Rackspace Cloud, dan OpenStack. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, salah pemahaman, tolong dimaafkan. Terima kasih.